Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang CEO muda cantik terjebak di jalan sepi dengan mobil mogok, hingga seorang tukang ngarit sederhana datang menolong meski tak paham mesin. Tapi siapa sangka, pertemuan singkat ini ternyata menyimpan kisah yang tak pernah mereka duga. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Asap tipis mengepul dari kap sebuah sedan hitam yang berhenti di pinggir jalan pedesaan. Sonia menghela napas berat, matanya melirik jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan. Jarum panjang sudah menunjuk pukul 15.30. Seharusnya, ia kini duduk manis di hotel kota sebelah, bersiap menyambut mitra bisnis dalam jamuan makan malam penting. Kenapa harus mogok sekarang sih? Gumamnya, geram. Ia membuka pintu, melangkah turun dengan sepatu hak tinggi yang segera belepotan debu. Rok hitam ketat dengan belahan samping membuat geraknya kaku. Dengan wajah tegang, Sonia mengangkat kap mesin. Pandangannya menyapu komponen asing, kabel, pipa, bau oli yang menusuk. Ia menunduk, menghela napas, lalu menegakkan tubuh. "Aku ini CEO, bukan montir," lirihnya, setengah menertawakan diri sendiri. Angin sore bertiup membawa suara jangkrik dari sawah. Jalan sepi, tanpa mobil lewat, hanya deru angin dan gelegar samar petir dari langit yang mulai kelabu. Rasa cemas merayapi dirinya. Ia meraih ponsel, tapi layar hanya menampilkan tulisan dingin, "No service." Tiba-tiba terdengar gesekan langkah di aspal. Sonia refleks menoleh. Dari kejauhan, seorang pria dengan caping lusuh muncul, memanggul karung penuh rumput segar. Tubuhnya tinggi kurus, kulitnya kecoklatan oleh terik. Kaos merah di tubuhnya basah oleh keringat. Sonia merapatkan kancing kemejanya, sedikit waspada. Pria itu berhenti, menatap heran. "Loh, Mbak, mobilnya kenapa?" tanyanya dengan logat Jawa kental, wajahnya polos penuh ingin tahu. "Mogok. Saya nggak tahu rusaknya apa," jawab Sonia ketus. Pria itu menurunkan karung, mengusap peluh. "Saya Agus, tukang ngarit. Mobil sih nggak paham, tapi ya mungkin bisa saya coba lihat-lihat." Sonia terdiam. Tukang ngarit menolong CEO? Situasi aneh yang tak pernah ia bayangkan. Ia melipat tangan di dada, menatap Agus yang kini melangkah mendekati sedan dengan santai. Keringat di wajah legamnya berkilat diterpa matahari sore. "Beneran ngerti mobil?" tanya Sonia tajam. Agus terkekeh, menepuk tangannya yang kotor tanah. "Ngerti sih enggak, tapi kan bisa pura-pura ngerti. Siapa tahu malah sembuh, kan?" Sonia memutar bola mata. "Kalau cuma pura-pura, jangan sampai tambah rusak." "Tenang, Mbak. Wong niat saya tulus kok. Nggak ada maksud aneh-aneh," balas Agus, lalu membungkuk mengintip mesin. Ia garuk kepala, jelas kebingungan. Sesekali tangannya menyentuh bagian mesin seolah mencoba memahami. Sonia memperhatikannya sambil menahan tawa getir. Seorang pemimpin perusahaan besar, kini bergantung pada tukang ngarit di jalan sepi. Betapa ironis. "Ya Allah, mumet aku," gumam Agus. Ia menoleh. "Mbak, punya air mineral? Dari sawah tadi jalan jauh, haus banget." Sonia sempat ingin menolak, tapi akhirnya membuka laci mobil, mengeluarkan sebotol air dingin. "Nih, tapi jangan lama-lama, saya harus cepat pergi." Agus menerima dengan wajah berseri, meneguk cepat hingga hampir habis. "Wah, seger. Makasih, Mbak." Mbaknya baik juga ternyata. Sonia melirik tajam. "Kamu kira saya jahat?" Lhawong wajahnya serius terus. "Kayak bos besar mau marahin anak buah," sahut Agus sambil tergelak. Sonia berusaha menahan senyum. Jarang ada orang yang berani bicara santai padanya. Biasanya semua menjaga jarak. Tiba-tiba petir menggelegar keras. Angin membawa aroma tanah basah. Sonia menengadah, wajahnya memucat. "Jangan bilang mau hujan deras."
Agus menutup kap mobil dengan bunyi gedebuk. "Kalau hujan, Mbak siap basah-basahan bareng saya," ucapnya sambil tersenyum nakal. Rintik pertama jatuh di lengan Sonia. Dingin menusuk kulitnya. Tak lama, hujan deras mengguyur jalan. Ia menutup kepala dengan tangan, sia-sia. Rok ketat dan kemeja birunya menempel basah di tubuh. Ia menggigil. "Ya ampun, kacau ini," gerutunya. Agus sigap mengangkat karung rumput ke atas kepala, menjadikannya pelindung. Ia mendekati Sonia. "Mbak, jangan di sini. Nanti sakit. Ayo ikut, ada gubuk kecil di pinggir sawah." Sonia ragu, tubuhnya basah kuyup, pakaian menempel membuatnya risih. Ia menggigil. Tak ada pilihan lain. "Tunjukkan jalannya." Agus tersenyum tipis, lalu memandu. Mereka berlari menerobos hujan. Sonia beberapa kali hampir jatuh karena sepatu hak tinggi di jalan licin. "Pelan, Mbak. Pegang lengan saya," kata Agus. Awalnya Sonia menolak. Tapi akhirnya ia meraih lengan kurus itu. Hangat, meski sama-sama kuyup. Agus dengan sabar menuntunnya melewati jalan setapak yang becek, hingga sampai di sebuah gubuk reot beratap rumbia. Mereka masuk tergesa, terengah. Air menetes dari pakaian membasahi lantai bambu rapuh. Sonia memeluk dirinya, tubuhnya menggigil. "Aku bisa masuk angin begini?" Agus menaruh karung rumput di sudut gubuk, lalu duduk bersandar. "Sabar, Mbak. Hujan paling lama sejam, reda." Sonia menatapnya tajam, suaranya penuh tekanan. "Kalau sampai mitra kerjaku menunggu, semua jadwal bisnis bisa hancur." Agus hanya terkekeh, menanggapi dengan ringan. "Lah, Mbak, rezeki, jodoh, apalagi hujan, gak bisa dilawan. Mau sehebat apapun orang, ya kalah sama langit." Jawaban enteng itu membuat Sonia terdiam, lalu menghela napas panjang. Ia menunduk, menatap ujung sepatu haknya yang kotor oleh lumpur. Dalam hatinya, ada rasa malu yang sulit ia tolak. Seorang CEO besar terjebak hujan deras di gubuk reot, ditemani tukang ngarit yang bahkan tak punya kendaraan. Hening pun menyelimuti gubuk, hanya suara hujan menimpa atap rumbia yang rapuh. Hingga akhirnya Agus kembali bersuara, kali ini lebih lembut. "Mbak, jangan takut. Saya tahu aneh, kita ini dua orang asing yang tiba-tiba dipertemukan. Tapi saya janji, gak akan nyakitin Mbak." Sonia mendongak, menatap wajah polos di hadapannya. Ada ketulusan di mata pria itu, sesuatu yang tak pernah ia temui di ruang rapat maupun gedung-gedung tinggi kota. Untuk pertama kalinya hari itu, Sonia merasa sedikit aman. Hujan kian deras, menimbulkan suara bising di atap rumbia. Sonia merapatkan tubuh, menggigil karena dingin. Kemejanya yang basah membuat kulit putihnya kian kedinginan. Agus melirik sekilas, lalu menggaruk kepala. "Mbak, kalau di desa biasanya kita bikin api biar hangat. Tapi di sini," ia melirik ke sekitar gubuk yang kosong. "Nggak ada kayu kering sama sekali." Sonia menghela napas pasrah. "Bagus. Jadi kita hanya bisa duduk kedinginan menunggu sakit." Agus tertawa kecil. "Loh, jangan gitu. Mbaknya kan bos besar. Masa kalah sama hujan?" Nada bercandanya membuat Sonia menoleh tajam. "Aku bukan bos besar sekarang. Aku cuma perempuan sial yang terjebak di tempat kumuh bersama orang asing." Ucapan itu membuat Agus terdiam sejenak. Namun senyum tipisnya kembali muncul. "Orang asing juga bisa jadi penolong, Mbak. Tergantung gimana Mbaknya mau lihatnya." Kata-kata sederhana itu menusuk hati Sonia. Selama ini ia terbiasa menilai orang dari jabatan, pakaian, atau status. Agus dengan kaos lusuh dan caping reot, tampak jauh dari lingkaran hidup yang ia kenal. Namun entah kenapa, pria desa itu justru membuatnya merasa dijaga. Tiba-tiba petir menyambar. Cahaya putihnya menyinari gubuk. Sonia refleks menjerit kecil dan tanpa sadar memegang lengan Agus. Sekejap kemudian ia buru-buru melepaskannya, pipinya memanas. "Maaf."
Agus tersenyum lebar. Ah, nggak apa-apa. Malah senang. Jarang-jarang dipegang wanita kota secantik Mbak. Sonia menghela napas kesal. Kamu ini suka bercanda terus, ya? Kalau nggak bercanda, hidup saya di sawah makin sepi. Mbak, jawab Agus santai. Hening kembali. Hanya suara hujan yang deras. Sonia bersandar pada dinding bambu, menatap Agus dari sudut mata. Sederhana, tulus, dan berbeda jauh dari pria-pria kota yang penuh kepura-puraan. Ada sesuatu yang aneh tapi menenangkan darinya. Hujan belum juga mereda. Sonia menggenggam ponsel erat-erat, masih berharap ada sinyal. Kosong. Ia terjebak bersama pria asing, tanpa kepastian. Dan anehnya, bagian kecil di hatinya justru tak ingin hujan cepat berhenti. Sonia duduk gelisah, memainkan ponsel yang tak berdaya. Agus tak jauh darinya, duduk santai sambil memutar topi capingnya. Hujan deras seperti sengaja menahan mereka berdua di gubuk reot itu. Kalau bukan karena kamu lewat, mungkin aku sudah kebingungan di jalan tadi, ucap Sonia akhirnya, dengan nada lebih lembut. Agus menoleh, senyumnya tulus. Saya juga heran, kok bisa ketemu Mbak di sini. Biasanya jalan itu sepi banget. Kayaknya, nasib mempertemukan kita. Sonia mendengus. Nasib? Jangan romantis. Aku ini CEO. Terbiasa mengatur takdirku sendiri. Agus tergelak, giginya putih kontras dengan kulit legamnya. Hehe, berarti Mbak belum kenal sawah di sini. Manusia cuma numpang hidup. Nggak bisa ngatur apa-apa, apalagi cuaca. Ucapan itu membuat Sonia terdiam. Benar juga, pikirnya. Ia terbiasa mengendalikan rapat, angka, dan proyek besar. Tapi hari ini ia kalah oleh hujan dan mesin mobil. Mbak kerja di kota ya? Dari pakaiannya aja kelihatan, jelas bukan orang kampung. Tanya Agus, mencoba memecah hening. Sonia menatapnya, sedikit bangga. Aku CEO perusahaan. Masih muda, tapi sudah memimpin banyak orang. Agus mengangguk pelan, matanya berbinar. Wah, hebat sekali. Saya cuma tukang ngarit. Udah menduda 2 tahun. Hidup ya gitu-gitu aja. Kata-kata sederhana itu terasa seperti tamparan. Dunia mereka terlalu jauh berbeda. Sonia terbiasa duduk di kursi empuk ruang rapat, sementara pria ini memanggul karung rumput demi sesuap makan. Namun justru perbedaan itu membuat percakapan ini terasa nyata. Tidak ada basa-basi bisnis. Tidak ada kepura-puraan. Hanya kejujuran polos dari seorang pria desa. Sonia meliriknya lagi. Agus, kamu gak pernah kepikiran cari kerja lain? Jadi sopir, satpam, atau apa gitu di kota? Agus cepat menggeleng. Gak bisa ninggalin sawah. Mbak, di sini ada kenangan, ada hidup. Lagi pula, kota bukan buat orang kaya saya. Sonia terdiam. Ada rasa asing di dadanya, bukan sekadar kagum, tapi juga iri. Agus punya alasan sederhana untuk bertahan, sementara dirinya yang bergelimang prestasi sering merasa kosong. Hujan masih mengguyur deras, namun kegelisahan Sonia makin memuncak. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir di lantai bambu yang licin dan basah. Agus memperhatikannya dengan tenang lalu berkata pelan. Mbak, jangan jalan-jalan gitu. Lantainya rapuh, nanti jeblos. Sonia menoleh, wajahnya tegang. Aku sudah terlalu lama di sini. Bisnisku bisa kacau. Aku nggak bisa terus-terusan menunggu begini. Agus ikut berdiri, tangannya bertolak pinggang. Mbak ini aneh. Tadi panik, sekarang malah maksa. Mau gimana? Hujan bukan saya yang bikin. Nada santai itu justru menyulut emosi Sonia. Kamu pikir aku punya waktu main-main di gubuk reot ini? Aku datang jauh-jauh untuk urusan penting, bukan untuk dengar celotehan tukang ngarit. Kata-kata itu tajam, menusuk hati Agus. Senyumnya pudar, matanya jatuh ke tanah. Ia menarik napas panjang. Oh, jadi gitu ya? Saya cuma tukang ngarit, gak pantas ngobrol sama orang kota. Sonia tercekat.
Ia sadar baru saja menyakiti orang yang menolongnya. Tapi egonya menahan lidah untuk meminta maaf. Agus mengambil karung rumputnya, bersiap pergi menembus hujan deras. "Hei, mau kemana?" seru Sonia kaget. "Kalau Mbak nggak nyaman, saya nggak maksa. Saya balik aja." "Hujan bukan masalah buat orang kayak saya," jawabnya datar. Sonia spontan meraih lengan kurus itu. "Tunggu, jangan pergi." Agus menoleh. Matanya teduh, tapi ada kecewa di sana. Sonia menunduk, suaranya melembut. "Aku nggak bermaksud merendahkan. Aku cuma kesal pada keadaan, bukan padamu." Keheningan menyusul, hanya suara hujan yang mengisi udara. Agus menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Saya ngerti, Mbak. Orang kota kadang gampang stres. Tapi hati-hati, kata-kata bisa lebih tajam daripada pisau." Sonia menarik napas panjang. Ucapan itu menohok hatinya. Jarang sekali ada yang menegurnya dengan kejujuran seperti ini. Ada rasa bersalah, bercampur kagum pada ketegaran pria sederhana di hadapannya. Hujan masih deras, tapi suasana gubuk berubah. Dari tegang, kini perlahan melunak. Sonia kembali duduk, lebih tenang. Agus ikut bersila di sampingnya, meski tetap menjaga jarak. Hujan menghantam atap rumbia, menimbulkan irama ritmis yang entah kenapa terasa menenangkan. Sonia meliriknya dari ekor mata. "Kamu nggak marah, kan?" tanyanya lirih. Agus menoleh, tersenyum tipis. "Kalau marah, saya nggak mungkin masih di sini. Hidup di desa ngajarin saya satu hal, jangan gampang baper. Uang aja bisa datang dan pergi." Sonia menunduk, malu. Seorang CEO yang terbiasa dihormati, kini belajar kesabaran dari tukang ngarit. "Kenapa kamu bisa segitu sabarnya?" tanyanya lirih. Agus mengangkat bahu. "Kalau gampang marah, sapi sama kambing bisa kabur semua, Mbak." "Hehe." Sonia terkekeh kecil, tawa pertamanya sejak mobilnya mogok. Ia buru-buru menutup mulut, pipinya memerah. Agus melirik sekilas, senyumnya melebar. Keheningan berikutnya tidak lagi canggung. Ada sesuatu yang hangat tumbuh, meski tubuh mereka masih basah kuyup. Sonia menggigil lagi, menyilangkan tangan di dada. "Mbak kedinginan, ya?" tanya Agus. Ia segera mengorek karung rumputnya, lalu mengeluarkan selembar sarung kotak-kotak yang lusuh. Disodorkannya dengan tulus. "Pakai aja. Nggak seberapa bersih, tapi bisa hangat." Sonia sempat ragu, lalu menerimanya pelan. "Terima kasih." Ia membungkus tubuh dengan sarung itu. Hangatnya sederhana, tapi cukup membuat hatinya melunak. "Oh, cocok juga ya CEO pakai sarung petani. Kalau anak buah Mbak lihat, pasti kaget semua," celetuk Agus. Sonia menoleh, pura-pura kesal. "Kamu ini, selalu saja ada bahan bercanda." Tapi Mbak ketawa. "Itu artinya berhasil," jawab Agus santai. Sonia tak menyangkal. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan senyum yang perlahan muncul. Di luar, hujan mulai reda. Tapi di dalam gubuk itu, jarak antara dua dunia yang berbeda justru terasa makin dekat. Akhirnya hujan berhenti, meninggalkan bau tanah basah yang memenuhi udara. Sonia melepas sarung dari pundaknya, menatap keluar. Jalanan masih becek, tapi langit mulai cerah. "Sepertinya aku harus kembali ke mobil. Kalau beruntung, mesinnya bisa nyala," ucapnya datar, meski nadanya berat. Agus mengangguk pelan. "Ya, saya anterin." Tapi, ia menatap Sonia lama. "Kalau Mbak pergi, mungkin kita nggak ketemu lagi. Jalan ini jarang dilewati orang kota." Sonia terdiam. Kata-kata itu menohok hatinya. Benar, kemungkinan mereka berpapasan lagi hampir mustahil. Dunia mereka terlalu jauh berbeda. Ia seorang CEO dengan rapat yang tak ada habisnya, Agus seorang tukang ngarit dengan hidup sederhana. Namun anehnya, Sonia merasa enggan berpisah. Ia merasakan sesuatu yang jarang hadir dalam hidupnya, ketulusan tanpa pamrih. Sonia menahan napas, hatinya penuh tanda tanya.
Kenapa kamu bilang begitu? Tanyanya lirih. Agus hanya menampilkan senyum tipis. Soalnya, orang asing biasanya cuma mampir sebentar. Habis itu hilang. Nggak semua pertemuan dikasih kesempatan kedua. Kalimat itu membuat Sonia terpaku. Ada kesedihan samar yang bersembunyi di balik senyum pria desa itu. Tangannya refleks menggenggam sarung di pangkuannya lebih erat, seolah benda lusuh itu adalah tali yang menahan dirinya agar tidak pergi. Dalam hati, Sonia gamang, akalnya berkata ia harus segera melanjutkan perjalanan bisnis. Tapi jiwanya menjerit ingin bertahan sedikit lebih lama di gubuk reot ini, bersama lelaki sederhana yang entah bagaimana membuatnya tertawa di tengah kebuntuan. Kalau aku ingin bertemu lagi, bagaimana caranya? Suara Sonia nyaris berbisik. Mata Agus terbelalak sebentar, lalu senyumnya merekah. Gampang. Sawah ini nggak pernah pindah tempat. Mbak, tinggal datang aja. Sonia ikut tersenyum tipis. Tapi senyum itu cepat padam saat pikirannya kembali pada realitas. Pertemuan mereka mungkin hanya secuil momen dalam hidup, dan ia harus rela melepaskannya. Mereka berjalan menuju mobil sedan hitam yang masih terparkir di pinggir jalan becek. Setiap langkah Sonia terasa berat, bukan hanya karena tanah liat menempel di sepatu hak tingginya, tapi juga karena dadanya penuh pertarungan rasa. Setibanya di mobil, Sonia menghela napas dalam lalu mencoba menyalakan mesin. Tangannya sedikit bergetar saat memutar kunci. "Tolonglah, hidup," bisiknya. Dan ajaib, mesin meraung pelan, kemudian menyala. Sonia terpaku, hampir tak percaya. Wah, ternyata mobilnya cuma butuh istirahat bentar. Celetuk Agus ringan. Sonia menoleh, separuh kesal, separuh lega. Atau mungkin butuh ditemani tukang ngarit supaya bisa jalan lagi. Agus terkekeh, mengangkat bahu santai. Bisa jadi. Keheningan sempat jatuh. Sonia menatap kemudi, lalu kembali melirik pria dengan karung rumput di pundaknya itu. Ada rasa aneh, tarik-menarik antara kewajiban yang menjerat dan keinginan yang tak ingin padam. "Kalau aku pergi sekarang, kamu nggak apa-apa?" tanyanya lirih. Agus tersenyum kecil, meski sorot matanya tak bisa menyembunyikan kecewa. "Mbak punya jalan sendiri, saya juga. Nggak usah dipaksakan. Sore ini aja udah cukup jadi cerita." Kata-kata itu menusuk Sonia. Ia tahu betul kebenarannya. Dunia mereka berbeda, terlalu jauh untuk disejajarkan. Namun tetap saja, rasa hangat yang tumbuh begitu cepat membuatnya enggan melepaskan. "Aku jarang merasa senyaman ini," Sonia akhirnya mengaku, suaranya hampir bergetar. Agus menatapnya dalam, lalu berkata pelan, "Kalau gitu, jangan dilupakan. Kadang sesuatu yang sebentar bisa lebih berarti daripada yang lama." Sonia menarik napas panjang, berat. Ia tahu tanggung jawab menantinya, rapat, kontrak, bisnis. Tapi hatinya terus memberontak, ingin bertahan sedikit lebih lama. Tangannya meremas sarung lusuh yang masih berada di pangkuannya. "Boleh aku simpan ini?" tanyanya. Senyum Agus melebar, tulus. "Kalau itu bisa bikin Mbak ingat saya, ambil aja." Sonia menatapnya, matanya berkaca-kaca. Antara pergi atau bertahan, pilihan itu kian mencekik. Tapi mesin mobil sudah menyala stabil, dan waktu tak menunggu. Ia duduk di balik kemudi, masih memandang Agus yang berdiri di pinggir jalan dengan karung di pundak, caping menutupi wajahnya. Rasanya seakan roda mobil menempel pada aspal, enggan bergerak. "Aku harus pergi," bisiknya pelan, lebih pada dirinya sendiri ketimbang pada Agus. Agus mengangguk tenang. "Pergilah, Mbak. Dunia Mbak beda sama saya. Tapi jangan khawatir, sawah ini tetap di sini, gubuk itu juga nggak kemana-mana." Sonia menggigit bibir, lalu menurunkan kaca jendela. "Terima kasih untuk semuanya. Kamu sudah menolongku, padahal kita baru kenal." Agus tersenyum sederhana, tulus sekali. "Saya nggak nolong apa-apa, Mbak. Saya cuma nemenin. Kadang itu aja yang dibutuhin orang, ditemenin." Ucapan itu membuat dada Sonia sesak. Ada ribuan kata ingin ia lontarkan, ada janji yang ingin ia ikat,
tapi suaranya tercekat. Dengan berat hati, ia menginjak pedal gas. Mobil perlahan bergerak, meninggalkan Agus berdiri di kejauhan. Lewat kaca spion, Sonia masih melihat sosok kurus itu melambaikan tangan, lalu berbalik melangkah ke arah sawah. Air mata Sonia akhirnya jatuh, tak terbendung. Pertemuan itu mungkin hanya sekejap. Dunia mereka mungkin berbeda terlalu jauh. Tapi Sonia tahu satu hal pasti. Tidak semua hal berharga lahir dari meja rapat atau angka-angka. Kadang, yang paling berarti justru datang dari pertemuan sederhana, yang tak pernah direncanakan. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.